Om Swastiastu. Selamat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait pelatihan soal yaitu tentang translasi laporan keuangan entitas asing, di mana soal yang pertama itu pada tanggal 1 Januari 2021 PT Gazebo membeli sebuah saham beredar Westlife Company yang berlokasi di Amerika Serikat seharga 5.500.000.000 pada tanggal 1 Januari 2021. Kurs langsung dolar Amerika Serikat adalah 17.000. Nilai buku Westlife Company pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar $180. Nilai wajar aset tetap terhadap nilai buku akan dialokasikan ke paten dan diamortisasikan pada 10 tahun. Selama tahun 2021, Westlife Company memperoleh laba sebesar $55.000 dan mengumumkan dan menyebarkan dividen sebesar $9.500. Dividen diumumkan dan dibayarkan dalam dolar Amerika Serikat pada saat kurs sebesar $19.650 pada tanggal 31 Desember 2021. PT Gazebo menahan mata uang asing Amerika Serikat yang diterima dari dividen pada tanggal 31 Desember 2021. Kurs langsungnya adalah sebesar $9.700. Kurs rata-rata selama tahun 2021 yaitu sebesar $1 sama dengan $9.750. Manajemen telah memutuskan bahwa dolar Amerika Serikat adalah mata uang fungsional dari Westlife Company. Diminta buatlah schedule yang menunjukkan alokasi diferensial dan amortisasi untuk tahun 2021 yang disajikan dalam dolar Amerika dan rupiah, di mana penyelesaian dari kasus tersebut yaitu untuk yang pertama, schedule alokasi diferensial dan amortisasi tahun 2021 dengan jurnal saham biasa nilai buku yang didapat di debit sebesar $3.060.000 yang didapat dari $180 dikali 17.000 dan diferensialnya di debit sebesar $2.440.000 yang didapat dari 5.500.000 dikurang 5.500.000 dikurang 3.060.000 sehingga besarnya 2.440.000 dan mengkredit investasi saham Westlife Company sebesar 5.500.000. Dapat dilihat dalam tabel terkait dengan schedule alokasi diferensial dan amortisasi tahun 2021. Laporan laba ruginya yaitu diferensial awal tahun itu sebesar 2.440.000 sehingga pada dolar dengan kurs transaksinya 17.000 sehingga pada dolar Amerika Serikatnya sebesar $143.529.4118 dan amortisasi periode berjalannya sebesar 14.352,98 dan 4118 yang dapat dari diferensiasi awal tahun dibagi 10, dimana dengan kurs transaksinya sebesar 9.750 sehingga nilai rupiahnya sebesar 139.941.176,5 rupiah. Sisa saldonya yaitu pada dolar Amerika sebesar 129.176,47 dan pada rupiahnya sebesar 2.358.424 rupiah. Pada neracanya, sisa saldo tahun pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar 129.176 dikali dengan kurs translasinya sebesar 19.700 sehingga nilai rupiahnya 2.544.776.474,214 rupiah. Selisih dari yang dimaksud tersebut sebesar 244.117.647,214 rupiah. Selanjutnya yang itu yang B, di mana terdapat ayat jurnal PT Gazebo tahun 2021 untuk investasi di Westlife Company
yaitu pada tanggal yang pertama itu pembelian investasi pada Life Company dengan mendebit investasi saham Westlife Company dan mengkreditkan sebesar 5.500.000.000, dan yang kedua, ekuitas untuk bagian PT Gazebo atas laba Westlife Company sebesar mendebit investasi pada saham Westlife Company dan kredit pendapatan anak perusahaan sebesar 536.250.000, di mana dapat dari $55.000 dikali 9.750. Yang ketiga itu pengakuan dividen diumumkan dan dibayarkan oleh Westlife Company, di mana menjurnal di debit kas dan di kredit investasi saham Westlife Company sebesar 186.675.000 didapat dari 99.500 dikali 19.650. Amortisasi diferensialnya yaitu mendebit pendapatan dari anak perusahaan dan mengkredit investasi pada saham Westlife Company sebesar 139.941.176,505 rupiah. Yang selanjutnya pengakuan selisih transaksi dan diferensial dengan mendebit investasi pada saham Westlife Company dan mengkredit pendapatan konvensional lainnya atau selisih transaksi sebesar 247.647,214. Selanjutnya itu yang C, diminta schedule pembuktian selisih transaksi dan ayat jurnal PT Gazebo untuk bagian dari selisih transaksi, di mana untuk aset bersih awal tahunnya itu sebesar 3.060.000.000 didapat dari $180.000 dikalikan dengan kurs transaksi langsungnya 17.000. Selanjutnya itu penyusunan untuk perubahan dalam posisi aset bersih selama tahun berjalan. Laba bersih tahun berjalannya itu sebesar $55.000 dikalikan dengan kurs transaksinya sebesar Rp9.750, sehingga mendapatkan total laba bersih tahun berjalan itu 536.250.000 dan dividen dibayarkan sebesar $9.500 dikalikan kurs transaksinya 19.650 sehingga mendapatkan 164.670.000, sehingga totalnya menjadi 3.409.575.000 aset bersih ditransaksikannya itu dilihat dari menggunakan kurs akhir tahunnya dan sebesar $225.500 dikalikan 19.700 sehingga mendapat 4.442.350.000. Selanjutnya itu perubahan dalam pendapatan konferensi lainnya, selisih antara transaksi selama berjalan itu 1.332.775 didapat dari 4.442.350 dikurang dengan 3.409.575.000, dan akumulasi pendapatannya itu tidak sebesar Rp0, dan akumulasi pendapatan konvensi lainnya yaitu 1.032.775.000. Ayat jurnal untuk mencatat bagian induk perusahaan atas transaksi dalam selisih transaksi dari transaksi akun perusahaan yaitu mendebit investasi pada saham Westlife Company dan mengkredit pendapatan konvensi lainnya sebesar 1.032.775.000. Ayat jurnal penutup pendapatan konvensi lainnya dalam selisih transaksi dari investasi anak perusahaan yaitu dengan cara mendebit pendapatan konvensi lainnya atau selisih transaksi dan mengkredit akumulasi pendapatan konvensi lainnya selisih transaksi sebesar
Rp1.352,786 didapat dari 1.332.775.000 dikurang 24.717.214 rupiah yang selanjutnya diminta ayat jurnal P3GB untuk mengukur kembali akur unit mata uang asing, di mana yang pertama itu ayat jurnal untuk menilai kembali akur unit mata uang asing dari jumlah awal yaitu $9.500, di mana unit mata uang asingnya sebesar 10.980,88 dolar di debit dan di kredit penjualan sebesar 10.980,88 dolar. Ini didapat dari 9.500 dikalikan dengan 19.650 dibagi 17.000. Selanjutnya ayat jurnal untuk penyesuaian unit mata uang asing ke kurs sekarang, yaitu kerugian transaksi mata uang asing di debit dan di kredit unit mata uang asing sebesar 1.505 dolar didapat dari 9.500 dikalikan 19.650 dibagi 19.700, hasilnya tersebut dikurangkan dengan 10.980 dolar, 9,88 dolar. Selanjutnya itu ada alokasi sisa saham Westlife Company pada pemegang saham minoritas, di mana pemegang saham minoritas tersebut terdapat 10% dari keseluruhan saham biasa. Sehingga saham biasanya diperoleh 306 juta didapat dari 3.660 juta dikali dengan 10%. Saldo labanya itu saldo laba didapat dari saldo awal, yaitu saldo bersihnya 5.536.250 dikalikan dengan 10% mendapatkan 53.625.000. Dikurangkan dengan dividennya yaitu 18.667.500 dapat dari 186.675.000 dikali dengan 10%, di mana total saldo labanya 340.957.500 rupiah. Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya selisih dari transaksi tersebut yaitu sebesar 103.277.500 rupiah didapat dari 1.032.775.000 dikalikan 10%, sehingga total kepemilikan saham minoritasnya yaitu 237.680.000. Selanjutnya soal kedua itu pada tanggal 1 Agustus 2021, PT ABC membuat kontrak dengan Gemini Industri untuk membeli barang yang dipesan khusus. Pembuatan dan pengiriman barang tersebut akan memerlukan waktu 60 hari. Harga kontraknya itu sebesar 8 juta euro yang akan dibayarkan pada tanggal 1 April 2022. Yaitu diketahui kurs pada tanggal 1 Oktober 2021, kurs tunainya 2.500, kurs masa depannya 5.950 rupiah. Pada tanggal 1 Oktober, kurs tunainya 1.650 rupiah dan kurs masa depannya 5.000 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2021, kurs tunainya 3.950 rupiah, kurs masa depannya 7.900, dan pada tanggal 1 April 2022, kursnya yaitu 4.865 rupiah. Diminta bagaimana mengakui transaksi tersebut dalam ayat-ayat jurnal akuntansi dalam setiap masing-masing transaksi sesuai dengan fungsi lindung nilai. Yaitu yang pertama itu pada tabel 1, ayat jurnal itu lindung nilai komitmen mata uang asing yang belum diakui. Yaitu pada tanggal 1 Agustus
dibuat jurnal piutang mata uang asing, di debit dan di kredit utang rupiah ke broker euro sebesar 47.600.000 didapat dari 8 juta euro dikalikan 5.950 rupiah. Pada tanggal 1 Oktober 2001 dibuat menilai kembali piutang valuta asing dengan jurnal kerugian transaksi mata uang asing euro di debit dan di kredit piutang mata uang asing euro di kredit sebesar 7.600.000.000 didapat dari 5.000 dikurang 5.950 dikalikan dengan 8 juta euro. Dan jurnal komit selanjutnya itu pada tanggal 1 Oktober itu komitmen di debit dan keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar euro sebesar 7.600.000.000. Pengelolaan ekonomi dan dari mata uang asing tersebut terkena ekspor penggunaan kurs tunai. Pada tanggal 1 Oktober penerimaan persediaan ada menutup komitmen, di mana jumlahnya itu persediaan sebesar 5.600.000 di debit, komitmen 7.600.000 di debit, dan utang usaha euro di kredit sebesar 13.200.000, di mana utang usaha tersebut didapat dari 8 juta euro dikalikan 1.650 rupiah, dan persediaan tersebut didapat dari 13.200.000 dikurangkan 7.600.000. Pada tanggal 31 Desember 2001 menilai kembali kontrak masa depan menggunakan kurs masa depan, di mana jurnalnya itu piutang mata uang asing euro di debit dan keuntungan transaksi mata uang asing euro di kredit sebesar 23.200.000 didapat dari 7.900 dikurang 5.000 dikalikan 8 juta. Kerugian transaksi mata uang asing di debit euro dan di kredit utang usaha euro sebesar 18.400.000 didapatkan dari 3.950 dikurang 1.950 lalu hasilnya dikalikan dengan 8 juta. Pada tanggal 1 April menilai kembali kontrak masa depan yaitu dengan jurnal kerugian transaksi mata uang asing di debit dan piutang mata uang asing euro di kredit sebesar 24.280.000.000 dan utang usaha euro di debit dan keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar 24.280.000.000. Pada tanggal 1 April menyerahkan 24.280.000.000 ke broker dan menerima uang untuk melunasi utang usaha, di mana jurnalnya tersebut utang rupiah ke broker di kredit dan kas di debit, utang rupiah ke broker di debit dan kas di kredit sebesar 47.600.000. Selanjutnya jurnalnya itu ada unit mata uang asing euro di debit dan piutang mata uang asing euro di kredit sebesar 38.920.000 didapat kali 28 juta euro dikalikan 4.865, dan selanjutnya utang usaha pada unit mata uang asing euro sebesar 38.920.000. Tabel selanjutnya itu lindung nilai kas transaksi yang diperkirakan atau melakukan penilaian. Pada tanggal 1 Agustus tersebut mengakui kontrak, yaitu di mana jurnalnya piutang mata uang asing euro pada utang rupiah ke broker sebesar 47.600.000.000 pada tanggal 1 Oktober 2001, yaitu menerima persediaan dengan jurnal pendapatan konferensi lainnya euro sebesar 7.600.000.000 di debit dan piutang mata uang asing euro sebesar 7.600.000.000 di kredit didapat dari 500 dikurang 5.000 dikurang 5.950 lalu dikalikan 8 juta euro. Dan persediaan jurnal selanjutnya itu persediaan di debit dan utang usaha di kredit euro sebesar 13.200
13 miliar 200 juta. Pada tanggal 31 Desember 2021, piutang mata uang asing euro dan di debit dan keuntungan transaksi mata uang asing euro di kredit sebesar 23 miliar 200 juta, di mana didapat dari 7.900 dikurang 5.000, lalu hasilnya dikalikan dengan 8 juta euro. Dan selanjutnya itu jurnalnya kerugian transaksi mata uang asing euro pada utang usaha sebesar 18 miliar 400 juta. Jurnal pada tanggal 1 April 2021 menilai kembali kontrak masa depan, yaitu kerugian transaksi mata uang asing pada piutang mata uang asing euro sebesar 24 miliar 280 juta, dan jurnal selanjutnya utang usaha euro pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 24 miliar 280 juta didapat dari 4.865 dikurangkan 7.900 dan lalu dikalikan dengan 8 juta. Pada tanggal 1 April 2000X2 menyerahkan 47 miliar 600 kepada broker, yaitu dengan jurnal utang rupiah ke broker pada kas 47 miliar 600. Lalu jurnal selanjutnya unit mata uang asing euro pada unit mata uang asing pada piutang mata uang asing sebesar 38 miliar 920 juta, dan jurnal selanjutnya utang usaha euro di debit dan unit mata uang asing di kredit sebesar 38 miliar 920 juta. Diasumsikan penjualan persediaan berakhir proses pengakuan pendapatan dari pendapatan komprehensif lainnya dari kontrak masa depan, sehingga terdapat jurnal pendapatan komprehensif lainnya pada harga pokok penjualan sebesar 8 miliar 680 juta, dan harga pokok penjualan di debit pada persediaan di kredit sebesar 13 miliar 200 juta. Selanjutnya itu ayat jurnal lindung nilai atas arus kas dan transaksi yang diperkirakan tidak melakukan penilaian, di mana pada tanggal 1 Agustus 2001 jurnalnya mengakui kontrak masa depan dengan jurnal piutang mata uang asing euro pada utang usaha mata uang rupiah ke broker sebesar 47 miliar 600 juta. Pada tanggal 1 Oktober menerima persediaan yang merupakan transaksi yang diperkirakan. Yang pertama, tidak terdapat penilaian kembali piutang usaha dalam valuta asing di tanggal ini, dan jurnal selanjutnya persediaan di debit utang usaha euro di kredit sebesar 13 miliar 200 juta didapat dari 8 juta euro dikalikan 1.650 rupiah. Pada tanggal 1 Desember nilai kembali kontrak masa depan nilai wajar akhir tahun menggunakan kurs masa depan sejak tanggal 1 Agustus, di mana di sini tersebut piutang masa uang asingnya pada debit mata uang asing euro pada debit dan keuntungan transaksi mata uang asing euro pada kredit sebesar 15 miliar 600 juta. Kemudian dapat dari 7.900 dikurang 5.950 lalu dikalikan dengan 8 juta euro. Selanjutnya itu ada jurnal pendapatan komprehensif. Jurnal kerugian transaksi mata uang asing euro di debit dan utang usaha euro di kredit sebesar 18 miliar 400 juta. Lalu pendapatan komprehensif lainnya di debit sebesar 18 miliar 400 juta, dan keuntungan transaksi mata uang asing di debit sebesar 18 miliar 400 juta. Selanjutnya itu 1 April 2002 menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai, di mana jurnalnya itu kerugian transaksi mata uang asing pada piutang mata uang asing euro sebesar 24 miliar 280 juta, dan utang usaha euro di debit pada keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar 24 miliar 280 juta. Selanjutnya itu pada tanggal 1 April 2002 tersebut juga terdapat penyerahan 47
miliar 600 juta ke broker, di mana dengan jurnal utang rupiah ke broker pada kas sebesar 47 miliar 600 juta, dan unit mata uang asing euro pada piutang mata uang asing sebesar 38 miliar 920 juta, dan jurnal selanjutnya itu utang usaha euro pada unit mata uang asing euro sebesar 38 miliar 920 juta. Diasumsikan penjualan persediaan dan berakhirnya proses pengakuan pendapatan dari pendapatan konferensi lainnya tersebut pada kontrak masa depan, yaitu pendapatan konferensi lainnya di debit dan harga pokok penjualan di kredit sebesar 8 miliar 680 juta, dan harga pokok penjualan sebesar 13 miliar 200 juta di debit dan persediaan 13 juta 200 miliar di kredit. Selanjutnya, soal nomor 3 tersebut, PT Niagara mempunyai anak perusahaan di luar negeri di daerah pedesaan Swiss. Anak perusahaan memperkerjakan hampir semua pegawainya di Prancis dan mempunyai sebagian besar penjualan ke perusahaan Prancis. Mayoritas transaksi tunai dilakukan dalam euro Eropa, tetapi perusahaan ini diwajibkan untuk membayar pajak bangunan lokal dan pajak penjualan dalam Prancis, dan untuk memberikan laporan keuangan tahunan ke pemerintahan Swiss. Minta tersebut ditanyakan, mata uang pelaporan entitas di luar negeri yang digunakan untuk pembukuan dan pencatatan. Dalam kasus ini, mata uang lokal yang digunakan dalam kasus ini, mata uang yang digunakan untuk melakukan pembukuan dan pencatatan oleh entitas luar negeri adalah mata uang franc Swiss, di mana itu merupakan mata uang lokal atau mata uang negara tersebut. Yang B itu mata uang fungsional entitas tersebut, yaitu yang dimaksud adalah di sini merupakan mata uang dari pihak ketiga, di mana mata uang fungsional tersebut yaitu euro Eropa. Yang C, proses yang digunakan untuk menyatakan kembali laporan keuangan entitas luar negeri menjadi mata uang pelaporan induk perusahaan yang berlokasi di Indonesia. Itu dalam kasus ini terdapat dua metode yang digunakan dalam penyajian kembali laporan keuangan entitas asing atau prosesnya, itu dengan cara menggunakan metode pertama, yaitu dengan metode pengukuran kembali, di mana dari mata uang lokal atau franc Swiss ke mata uang fungsional yaitu euro Eropa. Selanjutnya menggunakan metode transaksi, di mana dalam metode ini dilakukan dari mata uang fungsional yaitu euro Eropa ke rupiah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Om Santi.